Satu, dua, tiga. Kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik? Masih semangat? Masih. Di siang kali ini, pertemuan kali ini kita akan mempelajari cerita fantasi. Sebelum kita masuk ke cerita fantasi, kita akan mengulangi bab sebelumnya tentang puisi rakyat. Kemarin tentang puisi rakyat, salah satunya adalah pantun. Pantun, ciri-ciri pantun bersajak A B terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Oke, sekarang kita masuk ke cerita. Kita langsung selanjutnya kita lanjut ke bab mengidentifikasi elemen dalam teks naratif. Pernahkah kalian membaca cerita ataupun dongeng? Pernah, bahkan sering mungkin ya sering dongeng sama orang tua, kakak, adik atau Oke. Cerita fantasi kerap kali disebut dengan teks naratif. Cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang benar fantasi. Dunia imajinasi yang terdapat dalam cerita fantasi diciptakan sepenuhnya oleh pengarang. Jadi cerita fantasi sepenuhnya diciptakan oleh pengarang, bukan sudut pandang orang lain. Cerita fantasi merupakan karangan yang bersifat imajinatif. Maksud dari imajinatif adalah, paham nggak? Imajinatif? Imajinatif paham apa enggak? Paham? Paham apa enggak? Imajinatif itu apa? Khayalan atau imajinasi ya. Artinya adalah khayalan semata, aneh, bisa khayalan semata, aneh, bahkan dilebih-lebihkan dan tidak mungkin peristiwa tersebut terjadi di dunia nyata. Contoh cerita fantasi. Ada cerita fantasi yang pernah kalian dengar apa aja? Cerita fantasi apa? Satunya Mentimun. Terus Timun Mas, bawang merah, bawang putih, ikan. Oke, dalam Timun Mas, tokoh utamanya rambutnya berwarna apa? Contoh, di dalam cerita fantasi itu biasanya ada yang dilebih-lebihkan, biasanya bisa terbang. Di dunia nyata itu nggak ada orang yang bisa terbang. Ada lagi di dunia fantasi. Contoh, tiba-tiba si A langsung hilang ke dunia gaib. Di dunia nyata itu nggak ada. Artinya di dunia fantasi. Oke. Dalam narasi atau penulisan naratif, alur adalah urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Sekarang kita memasuki mengidentifikasi alur dalam cerita fantasi. Dalam narasi atau penulisan kreatif, alur adalah urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Mengapa alur itu penting? Karena alur itulah yang membuat sebuah cerita menjadi cerita. Alur memungkinkan penulis mengembangkan tema. Secara umum, alur teks naratif terdiri dari alur berikut. Alur teks naratif atau cerita fantasi terdiri dari 3. Yang pertama, alur dalam cerita fantasi yang pertama adalah alur lengkap. Alur lengkap adalah
Jalan cerita yang dimulai dari orientasi hingga resolusi. Alur lengkap terdiri dari bagian awal atau orientasi berfungsi untuk mengantarkan cerita, pengembaraan latar cerita, tokoh dan watak. Bagian tengah rangkaian kejadian peristiwa hingga bagian klimaks atau inti cerita. Pada akhir menjawab masalah utama dalam bentuk rangkaian kejadian. Selanjutnya alur dalam cerita fantasi yang kedua adalah alur peristiwa. Alur peristiwa adalah dimulai dari munculnya masalah memuncak dan ditutup dengan pemecah masalah. Oke. Yang ketiga, alur tanpa resolusi. Pola alur tanpa resolusi adalah dimulai dari pengenalan, rangkaian peristiwa hingga klimaks. Oke. Nah, untuk memahami cerita fantasi, ciri-ciri umumnya itu gampang. Kesimpulannya, teks ataupun ciri-ciri umum cerita fantasi. Yang pertama adalah adanya keajaiban atau keanehan, kemisteriusan atau kemistisan. Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang berjenis fantasi dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Wah, jadi di dalam cerita fantasi itu penuh keajaiban. Contoh, setelah saya meminum air kolam, tiba-tiba saya menjadi seorang yang ganteng berpawan. Oh, tiba-tiba itu kan imajinatif. Itu tiba-tiba keajaiban datang. Ternyata saya menjadi seorang ganteng. Wow, gagah. Contoh ada lagi. Contoh bukti. Setelah minum pil kecantikan, tiba-tiba 1 menit kemudian menjadi bidadari. Itu sebuah keajaiban. Tiba-tiba menjadi bidadari yang turun dari langit pakai tangga. Contoh, itu termasuk cerita fantasi karena penuh keajaiban. Ciri-cirinya seperti tadi. Ciri-cirinya. Dan ide cerita, ciri-ciri umum cerita fantasi yaitu yang kedua ide cerita. Yang kedua ide cerita, teks cerita fantasi terbuka terhadap daya khayal penulis. Artinya tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Cerita fantasi itu penuh dengan khayalan, tidak dibatasi dengan real nyata. Contoh, masa sih seperti itu? Tidak apa-apa. Kami itu cerita fantasi. Contoh gini banget. Contoh, saya ke langit ke-7 terbang, kakek saya ke contoh manusia ada sayapnya, kan nggak mungkin tiba-tiba manusia ada sayapnya terbang ke langit ke-7, itu nggak mungkin. Tapi di cerita fantasi diterima saja karena itu cerita fantasi. Ketika ciri-ciri cerita fantasi menggunakan berbagai latar lintas, ruang dan waktu. Peristiwa yang dalam contoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar tidak ada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Nah, alur ceritanya itu melintasi ruang dan waktu. Kalian pernah melihat film apa ya? Film apa ya? Film apa ya? Film apa? Bobo Boy. Ya, film Bobo Boy. Nah, film ada yang pernah lihat film Bobo Boy? Pernah. Ada peranan apa di film Bobo Boy? Punya kekuatan super. Terus apa lagi? Bisa terbang.
dalam cerita Boboiboy. Tiba-tiba contoh kita di sini tiba-tiba terus waktu berubah jadi Ultraman ke ruang yang lain. Pernah lihat nggak? Nah, oke. Selanjutnya ciri dari cerita fantasi yaitu tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Nah, di cerita fantasi cirinya itu punya kesaktian. Contoh di film cerita fantasi dengan kalian contoh ada tokoh dalam cerita fantasi. Contohnya punya kesaktian. Contohnya seperti ini. Tiba-tiba orang itu memukul tembakan papan itu, temboknya hancur. Tiba-tiba bisa seperti itu. Kemudian keajaiban seperti itu, keajaiban lagi bisa menggandakan uang. Mungkin kalau ada yang bisa menggandakan uang orang itu mungkin akan menjadi seorang kaya raya. Ciri dari cerita fantasi itu dengan keajaiban. Contoh keajaibannya, pergi ke dukun. Pak dukun, saya minta biar si dia suka sama saya, oke tenang, jangan sampai ajaib banget, ternyata dia bisa sulapan, dia suka kepada kita. Contoh penuh dengan keajaiban. Jadi ciri dari cerita fantasi penuh dengan keajaiban atau kesaktian. Selanjutnya ciri-ciri dari cerita fantasi yang kelima atau punya cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian yang nyata. Cerita fantasi bisa dilihat oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Jadi cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Bukan kejadian nyata, jadi dunia nyata itu tidak ada. Nggak ada dunia itu bisa menggandakan uang 10.000 bisa menjadi 1 juta. Nggak ada. Adanya di dunia cerita fantasi. Oke, selanjutnya bahasa. Ciri dari cerita fantasi yaitu bahasa. Penggunaan sinonim disampaikan dengan emosi yang kuat dan variasi. Kata yang cukup menggunakan pasif dan menggunakan rekam percakapan yang bukan formal. Menggunakan bahasa yang tidak formal. Paham? Saya ulangi lagi. Tadi cerita fantasi itu apa? Cerita khayalan. Terus cerita apa lagi? Cerita fantasi boleh dikatakan cerita khayalan. Cerita apa lagi? Cerita yang aneh, berlebih-lebih. Itu cerita fantasi. Sekarang saya mau tanya, alur dari cerita fantasi itu ada berapa? Yang pertama ada yang pertama alur lengkap, yang kedua alur peristiwa, yang ketiga alur tanpa resolusi. Oke, ciri-ciri dari cerita fantasi coba ada berapa? Ciri-ciri ada cerita fantasi ada berapa? Ada kan? Nah, yang pertama oke, yang kedua ada cerita, yang ketiga oke, yang keempat yang kelima yang keenam oke, bahasa. Ada pertanyaan? Mafi apa nggak ada? Mafi. Kita jawabnya pakai bahasa Indonesia ya. Ada pertanyaan? Paham? Kalau tidak ada pertanyaan, karena waktunya sudah habis, saya akhirnya cukup di sini. Karena yang di sana sudah bahagia dengan kegiatannya. Saya di sini sendiri tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.